إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى آخر الأيام. أما بعد فيا عباد الله،
أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan dan curahan rahmatnya, kasih sayangnya, karunia-Nya, rezekinya kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan selalu kita bersyukur kepada Allah akan nikmat-nikmatnya, maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang lebih banyak kepada kita. Salawat dan salam marilah kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarga, para sahabat, juga kepada semua pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita selalu bermujahadah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesta demokrasi yang baru saja kita laksanakan atau baru saja dilaksanakan bangsa Indonesia banyak jadi sorotan baik media massa lokal maupun media massa internasional, dan menjadi kebiasaan buruk sebagian masyarakat kita adalah suap menyuap atau sogok menyogok. Padahal negara kita sebagian besar adalah umat Islam yang notabene-nya mengetahui secara pasti hukum haramnya praktek money politik atau suap menyuap. Pesta demokrasi juga banyak memberikan pelajaran untuk kita sebagai umat Islam, sebagai bangsa yang besar, bagaimana cara memilih pemimpin yang baik dan soleh, yang membela kebenaran dan kepentingan rakyat, bagaimana hukum orang yang melakukan praktek money politik atau sogok menyogok dan berperilaku curang. Jika seseorang memang layak jadi wakil rakyat, layak jadi pemimpin, maka tidak perlu menyogok, karena konsekuensinya di mata hukum Islam itu berat, dosa besar, dan dilaknat dan neraka balasannya. Sogok menyogok dan suap menyuap dalam bahasa Arab disebut riswah atau rasuah. Apa itu riswah? Disebutkan dalam kitab Jarimatul Riswah fi As-Syari'atil Islamiyah karya Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turuki. Riswah secara etimologi adalah tali, karena ketika seorang melakukan praktek riswah atau sogok atau suap atau gratifikasi, maka berarti dia telah mengikat seseorang untuk memihak kepadanya. Riswah secara terminologi atau istilah, menurut Al-Imam Ibnu Abidin dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin berkata, qala Ibnu Abidin hiya ma yu'ti bihi syakhsu li hakimin aw ghairihi yahkumu lahu aw yahmilahu ala ma yuriduhu, yang artinya adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau pejabat, atau bukan seorang pejabat keluarga sipil, agar dia menetapkan hukum yang memihak kepadanya atau mempolitisasi hukum sesuai dengan keinginan orang yang memberi suap. Sebagaimana juga disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud, riswah adalah sesuatu yang diserahkan untuk menggagalkan yang benar atau untuk melegalkan yang batil. Adapun jika yang diserahkan bertujuan untuk mengantarkan pada kebaikan atau untuk menolak tindakan zalim, maka itu tidak masalah. Adapun menurut Majelis Ulama Indonesia, suap atau riswah adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain atau pejabat dengan maksud meluluskan sesuatu perbuatan yang batil atau perbuatan yang tidak benar menurut syariat, atau membatalkan perbuatan yang hak. Bahaya hukum sogok dan menyogok adalah sangat berat. Hati-hati bahwa uang sogok, suap dan riswah atau gratifikasi adalah uang yang haram,
uang tersebut diharapkan bagi yang memberi maupun yang menerima, bahkan termasuk pula yang menjadi perantara. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam riwayat yang lain, Nabi melaknat ar-rashi, yaitu penghubung antara penyuap dan yang disuap. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang menjadi penghubung antara penyuap dan yang disuap berarti membantu orang untuk berbuat dosa. Inilah barangkali yang dikerjakan oleh para tim sukses. Ini adalah suatu yang terlarang. Hadis di atas menunjukkan bahwa suap termasuk dosa besar karena ancamannya adalah laknat, yaitu terjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suap itu haram berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama. Ibnu Arabi berkata bahwa uang sogok atau uang suap atau disebut riswah. Kullu malin dubi'a libayatiha bihi min dawijahun aunan ala ma la yahil. Segala sesuatu yang diserahkan untuk membayar orang yang punya kedudukan supaya menolong dalam hal yang tidak halal. Dalam Fatwa Al-Muntaqa guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan mengenai hukum menerima uang sogok, beliau berkata, mengambil uang sogok termasuk penghasilan yang haram, keharaman yang paling keras dan penghasilan yang paling buruk. Tingkatan bahaya mengkonsumsi yang haram diceritakan dalam kitab Al-Anwar Al-Bahiyah min Isra wa Mi'raj Khairul Bariyah karya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ketika Nabi SAW melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi SAW melihat ada seorang yang memiliki perut yang sangat besar. Badannya normal, hanya perutnya besar sampai sebesar rumah. Di dalam perutnya banyak sekali hewan-hewan yang berbisa, seperti ular, kalajengking dan lain sebagainya. Dan binatang-binatang yang berbisa itu terus menggerogoti dan menggigit sehingga orang itu berteriak kesakitan. Namun apa daya, tidak ada satupun orang yang menolongnya. Bahkan orang tersebut diseret oleh malaikat dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian dengan penuh penasaran, Nabi SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apa ini? Jibril berkata, wahai Rasulullah, ini adalah umatmu yang ketika di dunia makan dari hasil barang yang haram, mencuri, korupsi, riba dan uang sogok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahaya orang yang tamak pada kekuasaan, hal ini dicela oleh Rasulullah SAW dan akan menyesal pada hari kiamat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, innakum satahrisun 'alal imarati wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Nanti engkau akan begitu tamak pada kekuasaan, namun kelak di hari kiamat engkau akan benar-benar menyesal. Hadis riwayat Bukhari. Simak nasihat penting dari Rasulullah SAW pada Abu Dar. Dari Abu Dar radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memberiku kekuasaan? Lalu beliau memegang pundakku dengan tangannya, kemudian berkata, ya Aba Darrin, innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yawmal qiyamati hisyun wa nadamatan illa man akhadaha bihaqqiha wa adallati alaihi fiha. Wahai Abu Dar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah, dan kekuasaan itu adalah amanah, dan kekuasaan tersebut pada hari kiamat menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mendapatkan kekuasaan tersebut dengan haknya dan melaksanakan kewajibannya pada kekuasaannya. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, siapa yang mencari kekuasaan dengan begitu tamaknya dan rakus, maka ia tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fathul Bari jilid 13 halaman 124. Berusaha sebisa dan sekuat untuk menolak suap atau riswah itu lebih mulia dan lebih membahagiakan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil
wa tudlu biha ila hukami ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Al-Baqarah 188. Karena kerusakan di muka bumi ini terjadi saking merajalelanya sogok dan suak, dan itu adalah sifat orang Yahudi. Allah berfirman, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhd. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak yang memakan harta yang haram. Al-Maidah 42. Marilah kita terus berusaha menempuh jalan yang halal dan bebas suap, sehingga kita pun tidak terkena murka Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang halal dan yang baik-baik saja. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu salihan labila inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Thumma dzakara ar-rajulu yutilu as-sabara ashfa'a ghayra yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi ya rabb wa mat'amahu haramun wa mashrabahu haramun wa malbasahu haramun wa qudiya bil haram fa inni istajabu lidzalik. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib atau baik, dan Allah akan menerima sesuatu melainkan dari hal atau yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik atau halal, dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan yang jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari barang yang haram, pakaiannya dari barang yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, innal 'abd lakadibul luqmatal harama fi jawbihi ma yataqabbalu minhu 'amal 40 yawman, wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min suhtin fannaru awla bihi. Wahai Sa'ad, baguskanlah makananmu, maka niscaya dikabulkan doamu oleh Allah. Zat yang diri Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya seorang hamba yang memasukkan suatu suapan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan doa darinya selama 40 hari diterima oleh Allah. Dari daging seorang hamba yang tumbuh dari perkara haram dan riba, maka api neraka lebih utama baginya. Hadis riwayat Tibrani. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar mudah melakukan kebaikan dan dijauhkan daripada perbuatan munkar. Hadis riwayat Tirmidzi. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita bimbingan taufik dan hidayah agar kita dapat menjauhkan, terhindar dari hal-hal yang haram, termasuk rezeki yang kita dapatkan dari hal-hal yang disogok atau menyogok. Itu adalah perbuatan yang dikutuk oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi al-ghurab. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil khabar. وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبح بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا عافيته وشافيته ولا جاهلا إلا علمته وعرفته ولا هما إلا نقصت ولا كربة إلا فرجته ولا ضلالة إلا هديته ولا ظلمة إلا نورته ولا نسيانا إلا ذكرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا لسانا إلا سددته ولا مريضا إلا رحمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عليم يا ستار. عباد الله إن الله تعالى يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.